Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Sifriani dengan NIM 2403010200638. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi dengan dosen Ibu Yuwanisa Aisanafi, SE, MSE. Materi presentasi yang akan saya sampaikan telah disiapkan oleh Ibu Yuwanisa berupa beberapa poin pertanyaan. Poin pertama yaitu, jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia, yang dimana SAK tersebut meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau etap, dan SAK EMKM. Dalam hal entitas apa yang harus copy dengan standar tersebut, publicly accountable entities atau entities without public accountability. Yang BG yaitu referensi atau acuan dari masing-masing standar, IFRS kah atau bukan. Pertanyaan kedua yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Dan pertanyaan terakhir yaitu apakah standar fit for all? Poin-poin pertanyaan tersebut akan saya jawab melalui presentasi yang akan saya sampaikan. Sebelum memulai untuk menjawab beberapa poin pertanyaan yang telah Ibu Yuwanisa berikan, di sini saya akan memberikan pengertian pada setiap standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada dan berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu ada SAK internasional. SAK internasional ini yaitu PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang mengadopsi penuh IFRS Accounting Standards yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Selain itu ada juga SAK umum yaitu PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI dengan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Sepanjang peraturan regulator pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi. Selain itu ada juga SAK EP atau etap, yaitu SAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang dapat digunakan oleh entitas private atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud. Dan yang terakhir yaitu ada SAK EMKM yang dimana SAK ini diterbitkan oleh DSAK IAI yang dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud. 1A yaitu dengan pertanyaan entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut, publicly accountable entities atau entities without public accountability. Nah, untuk SAK internasional sendiri yaitu digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik seperti perusahaan publik, BUMN, dan lembaga keuangan. Dan sedangkan SAK umum digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik tetapi masih memerlukan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang baik. Dan SAK EP atau etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik digunakan oleh entitas kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Dan yang terakhir yaitu SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah yang laporan keuangannya sederhana dan tidak memerlukan standar yang rumit. Untuk poin pertanyaan selanjutnya yaitu referensi atau acuan dari masing-masing standar menggunakan IFRS atau bukan. Untuk standar akuntansi keuangan internasional sendiri yaitu mengacu pada International Financial Reporting Standard atau menggunakan IFRS. Untuk SAK umum mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP di Indonesia yang belum seluruhnya mengikuti IFRS. Dan untuk SAK EP atau etap mengacu pada standar akuntansi yang lebih sederhana dan praktis yang dimana tidak seluruhnya mengacu pada IFRS. Dan yang terakhir yaitu SAK EMKM berdasarkan prinsip akuntansi yang sederhana dan memadai untuk entitas mikro, kecil, dan menengah.
Lalu poin pertanyaan nomor 2 yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Untuk standar akuntansi keuangan di Indonesia, sebagian besar mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS, karena Indonesia telah melakukan konvergensi standar akuntansinya ke IFRS untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangannya. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu apakah satu standar fit for all? Jawabannya tidak. Karena satu standar tidak cocok untuk semua. Oleh karena itu, Indonesia memiliki beberapa pilar standar akuntansi seperti standar akuntansi internasional, umum, EP atau etap, dan EMKM. Untuk mengakomodasi berbagai jenis entitas berdasarkan ukuran, kompleksitas, dan kebutuhan laporan keuangan mereka. Adapun referensi yang saya dapatkan untuk menjawab beberapa poin pertanyaan tersebut, yang pertama yaitu dari IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan yang kedua dari International Financial Reporting Standard atau IFRS. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.